Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancarkan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC 107.3 FM, Suara Peladang Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Mitra JC, apa kabarnya pada semalam pagi hari ini? Tentunya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mitra dimanapun Anda berada. Dan kami doakan semoga mitra JC senantiasa dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah mitra, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali berjumpa, kembali bersua di kesempatan pagi hari ini di dalam Bincang Pagi. Dan tentunya mitra yang dirahmati Allah, senang banget rasanya pada pagi hari ini Lebih Khalid hadir menemani mitra JC setelah beberapa hari kita tidak bersua karena tentunya kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita berjumpa. Tapi tentunya alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di kesempatan pagi hari ini di dalam Bincang Pagi spesial. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol bareng dengan anak-anak muda yang energik dan selalu luar biasa memberikan inspirasi buat kita semua melalui sebuah karya. Nah, tentunya mitra, tak lupa kita bersyukur pada Allah Rabb semesta alam yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang untuk senantiasa kita sama-sama belajar. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin. Mitra JC, bicara tentang pandemi pada pagi hari ini, tentunya ini berdampak besar bagi berbagai macam kalangan, terutama anak-anak sekolah. Iya. Mereka yang seharusnya belajar di sekolah, tapi akhirnya mereka harus PJJ ya, pelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tentunya ini menjadi sebuah keterbatasan di tengah pandemi ya, kita nggak boleh keluar, kita harus juga memakai protokol kesehatan, dan juga kita harus mematuhi 3M ya, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Tapi tentunya keterbatasan ini tidak menghalangi anak-anak muda untuk terus berkarya dan tidak menghalangi kita untuk terus produktif ya. Tentunya belajar di rumah seharusnya juga bisa menjadikan kita produktif sebagaimana kita ketika belajar di sekolah. Dan inilah yang dilakukan oleh teman-teman kita, anak-anak muda kita dari SMK Walang Jaya yang tentunya pada pagi hari ini kita akan membedah film mereka. Karena mitra JC PJJ memberi justru mereka produktif ya, karena kan ada sebagian teman-teman yang belajar di rumah nggak apa-apain, nggak menghasilkan apa-apa dibandingkan sekolah. Tapi ada loh, dan inilah faktanya, teman-teman di SMK Walang membuat film ya, itu judulnya Home Learning Bikin Pening ya, pening lah ya, ini bahasa Medan kayaknya. Ya deh. Nah, maka tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kita. Kalau misalkan mereka saja bisa, ya teman-teman kita aja bisa, kenapa kita nggak bisa dalam buat suatu karya? Ya, ketika kita berada di rumah, justru ini adalah hal yang harus kita manfaatkan untuk lebih produktif dibandingkan di sekolah. Kalau misalkan di sekolah lebih produktif, juga seharusnya di rumah juga bisa lebih produktif. Ya, jadi pandemi ini seharusnya tidak menjadikan alasan buat kita, alasan buat adik-adik di rumah, kita semua pastinya yang sedang belajar untuk tidak produktif, tapi sebaliknya kita harus bisa lebih produktif. Nah baik, sudah hadir di tengah-tengah kita pemuda-pemuda, anak-anak muda yang luar biasa. Ada Ica, ya. Assalamualaikum Ica. Iya, Waalaikumsalam. Sehat Ica ya? Alhamdulillah. Lalu juga ada Valdi. Assalamualaikum Valdi. Waalaikumsalam. Suaranya lebih kenceng loh ya, Valdi. Waalaikumsalam. Kurang kenceng. Waalaikumsalam. Nah, mitra JC, ada Isa dan Valdi yang akan ngobrol bersama kita, dan juga nanti ada Dilan. Ini bukan Dilan Milia, tapi ini Dilan SMK Walang ya. Dan juga Ustadz Waluyo nanti akan bergabung bersama kita. Mungkin sebelumnya mic bisa kita dilepas, nanti bisa ganti-gantian sama Ica, dipegang aja ya. Nah,
Ica sebagai sutradara dan Valdi sebagai produser. Jadi mungkin sebelum kita bicara tentang home learning, bikin planning atau berdikari, mungkin Valdi mungkin ingin memperkenalkan dulu kepada mitra JC, memperkenalkan diri dan sebagai apa di dalam home learning bikin planning kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Epaldi, saya dari SMK Walang Jaya. Mewakili Tim kru. Tenpro dari SMK Walang Jaya. Ini mic-nya agak deket ya. Apa? Saya siswa kelas 11 TKRO 3. Ya, lanjut. Sebagai apa nih di film, sebagai apa di dalam produksi home learning bikin planning? Sebagai produser. Iya, luar biasa ya. Iya, mitra JC Valdi sebagai produser di home learning bikin planning ya. Nah, lalu ada di sebelah, kita geser. Mungkin Ica bisa memperkenalkan diri kepada mitra JC dan bertugas sebagai apa di dalam film home learning bikin planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, akrab dipanggil Ica. Saya kelas 11 di SMK Walang Jaya. Saya sebagai sutradara. Sebagai sutradara. Jadi ada sutradara, ada produser. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, tentunya kita juga pengen tahu nih tentang home learning bikin planning. Tapi kita juga ingin tahu secara teknis, sutradara dan produser itu kan pasti beda-beda nih tugasnya. Nah, kalau Ica sebagai sutradara, tugas di home learning bikin planning ini ngapain aja sih? Kita, Mic-nya di sini. Ica ngatur waktu, terus ngatur pemain, kru-krunya, dan itu soalnya karena mepet banget kan, dapat waktu dari tempat syutingnya itu cuma 1 hari. Jadi itu benar-benar harus ini banget, harus selesai di hari itu juga. Jadi ya harus pinter-pinter ituin waktu. Oh, jadi Ica ngatur kru, ngatur talent ya, Iya, lalu juga kostum gitu mungkin, kostum iya. kostum juga, lalu juga membuat bagaimana produksi ini bisa selesai tepat waktu. Iya. Luar biasa ya. Nah, lalu selama sebagai sutradara ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang Ica alami di dalam membuat film home learning bikin planning ini? Kesulitan dan tantangannya apa Kesulitan sebagai sama sutradara? kesulitan sama tantangannya sih kayaknya cuma satu, waktu. Soalnya kan harus diselesaikan hari itu juga. Soalnya kita punya 8 scene. Dan itu takut nggak kekejar di hari itu. Jadi ngejar waktu ya? Iya. Ngejar waktu ya. Luar biasa. Jadi mitra JC memang kalau sebagai sutradara itu ya harus pinter-pinter mendirect ya, Iya. mendirect kru dan juga mengatur waktu agar memang produksinya bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain waktu mungkin ada lagi yang kesulitan atau tantangannya yang membuat Ica lebih semangat dalam mengerjakan film ini. Kalau semangat soalnya emang suka bikin film. Oh, suka bikin film. Walaupun latar belakangnya anak akuntansi ya. Iya. Iya, luar biasa. Karena kan di STM Walang Jaya nggak ada perfilman ya. Ada. Lebih ke ekskul sih. Lebih kayak ekskul. Iya. Oke, baik. Tadi ada Ica, lalu juga sebagai sutradara di Home Learning Bikin Planning Mitra JC. Tadi juga sudah dijelaskan tentang kesulitan dan
tantangan sebagai sutradara itu ya dia harus ngatur waktu, dia harus ngatur orang-orang yang terlibat di dalam film itu supaya mengikuti alur ceritanya mungkin juga ya, lalu juga alur waktu supaya sesuai, tepat selesai, dan juga dia pokoknya menugaskan mereka-mereka ini talent-talent supaya bisa sesuai dengan apa yang sudah diarahkan. Baik, ada Ica sebagai sutradara dan juga ada Faldi. Nah, Faldi kan sebagai produser nih. Iya. Tugasnya ngapain aja sih sebagai produser di film ini? Jadi tugas saya untuk mempublish film dari link yang diberikan oleh panitia biar banyak viewers dan like itu. Selain itu apa lagi? Selain ngupload video sebagai produser. Selain itu Iya, jadi tentunya Mitra Jason Rahmatullah sutradara dan produser ini pasti berperan penting dalam terciptanya sebuah film ya, yang dimana memang ya kalau misalkan nggak ada sutradara nggak ada yang ngatur waktunya, nggak ada yang ngatur filmnya. Nah, tugas produser juga tentunya sangat penting sekali nih buat film, karena memang produser ini nanti yang akan mempublish ya, mempublish dan istilahnya menjadi marketing ya dari sebuah film ini agar memang dilihat atau ditonton oleh banyak orang. Selain mempublish, apalagi yang dilakukan oleh Faldi nih sebagai produser di film Home Learning Bikin Planning? selain mempublish Sebagai produser, apalagi kira-kira? Nggak apa, apa aja kegiatannya sebagai produser? lebih banyak mempersiapkan praproduksi, Lebih banyak mempersiapkan praproduksi. persiapan pemain semuanya. Nah, kesulitan dan tantangan sebagai produser di film ini apa? Dari Faldi. Kesulitannya. Menemukan kesulitan nggak? Dan tantangan dalam film Home Learning Bikin Planning. Apa aja yang dialami Faldi? Misal apa namanya itu? Ya dihalangi lah mungkin. Ya. Iya. Agak takut malu juga sih nyebarnya gitu. Malu. Takut kurang percaya. Kurang percaya diri. Iya. Oh, kurang percaya diri. Dari filmnya. Kenapa kurang percaya diri? Iya, film-film lain lebih bagus. Tapi nggak menyurutkan semangat Faldi buat menyebarkan ya? Iya. Kagak. Sampai sejauh ini sudah berapa yang lihat? Sudah Viewersnya? sekitar 6.800-an. Masya Allah. Berarti bagus filmnya ya? Iya, alhamdulillah. Dan itu membuat Faldi percaya diri? Iya. Nah, tentu juga kita pengen tahu nih, setelah tadi tugasnya masing-masing Ica sama Faldi sebagai produser, apa sih yang melatar belakangi film Home Learning Bikin Planning ini? Yang melatar belakangi dibuatnya film ini? Sutradara, iya, Ica. Yang melatar belakang ya? Iya, yang melatar belakangi. Ya karena situasi sekarang karena kan lagi pandemi gini. Nah, kita ngelihat dari teman-teman kita tuh kayak ada yang keterbatasan itu apa ya? Keterbatasan bukan alat, apa ya? Alat buat belajar online. kuota ya. Ya dia yang dibutuhkan kan handphone, kuota, jaringan yang pastinya. Nah, karena ada beberapa yang ngeluh katanya jaringannya susah. Terus ini handphone yang kadang kakak beradik ada yang handphonenya cuma satu, jadi harus ganti-gantian. Tuh. Nah, terus banyak juga yang nyari sinyal harus keluar rumah, kayak
sampai keluar jendela gitu. Terus sampai kayak di film ada yang sampai naik gawang. Naik Ada, gawang. iya, 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 iya. naik mobil, naik ke atas mobil yang ada di parkiran, terus bahkan sampai diodong-odong dia nyari sinyal gitu. Makanya dibuatlah film ini. Hmm. Jadi karena keresahan ya, Iya, karena keresahan tentang bagaimana banyaknya teman-teman yang sekolah dari rumah itu ya butuh HP, maksudnya keterbatasan gadget, smartphone ya, iya, keterbatasan jaringan, ya bahkan ada yang nggak punya handphone ya, nggak punya handphone buat belajar ya harus minjem sama tetangganya itu ada, bahkan sampai ya eh, menjual barang-barang miliknya itu juga ada ya. iya. Ada lagi tuh ibu-ibu yang jual ayam. Itu buat beli HP anaknya. Jadi ya tentunya ini jadi sebuah latar belakang yang tentunya sangat luar biasa sekali Mitra JC, karena memang sesuatu yang dibuat dari keresahan itu biasanya memang menjadi sebuah jawaban ya buat kita semua agar tentunya lebih peduli terhadap apa yang terjadi, karena di PJJ ini juga banyak teman-teman kita juga yang ternyata ya HP-nya bagus tapi nggak ada jaringannya gitu, atau jaringannya bagus tapi nggak ada HP-nya, itu juga ada ya, itu juga ada. Nah, dari banyaknya ide-ide di kepala Ica dan teman-teman, dari mana sih ide ini muncul? Ide bikin film home learning, bikin pening. Dari sekian banyak ide, kenapa ide ini yang diambil? Ide apa tuh? Ide bikin film ini. Mungkin Ya, Valdi mau jawab? ya karena itu tadi, karena situasi pandemi, Hmm. terus karena kan emang ada lomba juga. Nah, itu lombanya tuh kayak tentang COVID kan. Jadi ya kita ambil aja ini, film yang judulnya ini. Hmm. Hmm. Oh iya, jadi ini juga dilombakan juga ya? Ya, nanti kita ngobrol lebih jauh lagi tentang perlombaannya. Nah, apa aja nih kan ketika kita membuat suatu film itu pasti kita akan menemukan tantangan dan kesulitan ya, lagi-lagi tantangan dan kesulitan. Karena tidak pernah mudah ketika kita membuat suatu karya, itu pasti ada aja yang tantangannya itu ya, seperti kalau film kan ya paling talentnya nggak bisa diatur gitu, datangnya telat, lalu juga milih tempat ngambil ceritanya atau ngambil gambarnya, lalu juga tentang perizinannya. Nah, itu tantangan dan kesulitan dalam menggarap film ini apa aja? Kesulit, Hmm. ya yang sulit itu kayak izin ke yang punya, kita kan syuting di rumah susun. Nah, kita harus izin dulu sama pihak rumah susunnya. Hmm. Kita diizinin cuman katanya 1 hari aja gitu. Sedangkan film kita kan 8 scene. Nah, akhirnya kita buru waktu supaya 8 scene itu kelar di hari itu juga. Terus sama talentnya kan kayak baru pertama kali main film gitu. Hmm. Jadi agak sulit juga di situ. Di perizinan ya, perizinan dan mengatur film. Selain di rumah susun di mana lagi? Jangan ambil gambar. Di rumah susun doang sih. Soalnya rumah susun kan udah kayak lengkap gitu, Hmm. kayak ada lapangan, ada parkiran gitu. Oh iya iya iya. Jadi tentunya menarik sekali Mitra JC, bahwasannya memang bagaimana ketika kita membuat film itu harus minta izin ya, nggak boleh langsung ngambil gambar. Ya, jadi memang benar-benar kita memperhatikan hal-hal yang tentunya menjadi sangat krusial ketika nanti kita bikin gambar ternyata kita belum dapat izin, nanti lagi tag dibubarin gitu ya. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang harus kita pikirkan bersama agar memang jalannya cerita atau jalannya film itu tidak terganggu dan dapat diambil dengan baik.
Nah, tadi sudah ada Ica, sutradara, lalu juga ada Valdi. Nah, tadi kan Ica mulu nih ngomong. Coba Valdi, tantangan dan kesulitan dalam menggarap film ini tuh apa aja sih sebagai produser? Tantangan dan kesulitan dalam menggarap film ini. Kan tadi Ica udah jelasin perizinan, talent. Nah, sebagai produser, apa aja yang dialami? Tantangan dan kesulitan. Yang dialami iya muter tuh untuk nyari banyak orang, terus ngomong-ngomong ke saudara, temen atau temen sekolah juga tuh buat nonton, ngasih linknya juga. Terus sama kan juga butuh paketan tuh. Oh, jadi paling ngirimin paket juga? Iya, kan kadang juga ada yang ini kagak punya paketan juga tuh, spotin. Oh, iya. Nah iya sih tuh. Luar biasa ya. Selain itu ada lagi? Mungkin itu doang loh. Itu aja ya. Iya. Jadi tentunya Mitra JC, ya jadi memang tugas sutradara ya mengatur dan memanage waktu produksi agar sesuai dengan alur waktu yang sudah ditentukan, dan tugas produser adalah bagaimana film ini dapat dilihat oleh berbagai macam kalangan dan sebanyak mungkin orang, sehingga film ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi orang-orang yang melihatnya atau menontonnya. Nah, baik, Ica sama Valdi sebagai sutradara dan produser, lalu juga ada pemeran utama ya, Dilan, dan juga Ustadz Walio nih sebagai guru high school. Mungkin kita bisa undang Ustadz Walio sama pemeran utama. Nah, silakan Ica sama Valdi. Kalau sini ya, setengah ya. Siap. Ya. Siap. Kita buka dulu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustadz, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa tadi murid-muridnya udah membuka dengan Alhamdulillah. luar biasa ya. Mungkin Ini ya, pada ini grogi pertama kali kali. mereka siaran pastinya. Grogi sih baru Grogi sekali pasti, mereka. nggak apa-apa. Karena dulu yang hadir diundang ke sini kan seniornya. Ya berapa tahun yang lalu lah ya. Itu sudah lulus tahun ini. Sudah lulus. Dan dulu masih diakomodir sama eskul teater. Nah, eskul sinematografi ini memang baru tahun kedua. Tahun kedua kita bergerak dan alhamdulillah beberapa prestasi sudah kita raih gitu ya. Baik tingkat lokal Jakarta Utara 2, karena kan kita masuknya di suku dinas pendidikan Jakarta Utara 2 ya. Kemarin ikut lomba FLS 2N, walaupun belum juara 1 2 3 masih harapan 2. Kemudian pelan-pelan terus mereka kita pacu untuk jangan berhenti untuk berkarya walaupun kondisinya pandemik ya. Nah, maka kita siasati. Alhamdulillah eskul yang masih bisa bergerak karena kondisinya masih bisa kita siasati dengan jumlah orang yang hadir itu tidak harus banyak. Seperti kru yang tadi sudah mewakili dari yang ada, dari kru film Home Learning Bikin Pening ini, itu cuma 6-7 orang. Nggak terlalu banyak ya. Kita bisa siasati untuk menjaga jarak, karena broadcast penting, karena masih kondisi pandemik. Hand sanitizer juga selalu kita bawa, karena kita nggak selalu menemukan cuci tangan kan di lapangan, jadi kita bawa hand sanitizer dan juga masker pasti ya. Gitu. Iya. Nah, Ustadz ini juga sama dengan Ustadz Pak Guru ya? Pak Guru Pak Guru boleh. aja. Karena emang berkaitan dengan sekolah nih ya. Iya, iya. Nah, berarti ini kan dari teman-teman STM Walang Jaya ya? Iya. Dulu SMA Walang, sekarang namanya SMK Walang. SMK Walang, iya. Saya kurang update berarti. Nah, di SMK Walang kan hanya ada 4 jurusan tadi. Iya. Kita udah ngobrol. Dan itu nggak ada jurusan Filmnya atau film multimedianya gitu, nggak ya. ada multimedianya. Nah, itu bagaimana mereka bisa membuat film, lalu bagaimana mereka bisa mendapat tugas, itu ada wadahnya kan, atau memang ada jurusan baru mungkin? Iya. Jadi terima kasih banyak Mas Bobi. Ini sangat menjadi media kita untuk memberikan info kepada masyarakat melalui media Radio JIC ini. Jadi
Pertama kami sangat bersyukur, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pastinya Dewan Pembina Yayasan ya, Pak Aji Wisnugroho SPD MM, kemudian Pak Kepala Sekolah Pak Gatot Edi Sabekti SPD. Beliau-beliau yang memberikan kesempatan kepada anak-anak kita di SMK Walang Jaya yang mungkin secara prodi atau kejuruan memang tidak ada jurusannya untuk terkait dengan dunia perfilman maupun multimedia. Tetapi bakat mereka ada gitu. Bakat mereka ada, minatnya juga ada, jadi minat dan bakat ada. Maka diberikan wadah. Nah, diberikan wadah di SMK Walang Jaya ini dibuatlah eskul ekstrakurikuler sinematografi, dan bisa dibilang ini memang eskul yang sangat masih baru ya, dari 13-an eskul yang ada di SMK Walang ya, baik voli, basket, futsal, takraw, silat, karate, taekwondo, kemudian ada renang, ada dayung juga. Eskul di Walang cukup banyak, dan ini eskul sinematografi baru jalan 2 tahun, menjadi wadah minat bakat dari anak-anak kita yang jurusannya di situ ada 4 ya, ada TKRO otomotif di bidang mobil, TBSM otomotif di bidang motor. Tadi yang hadir sutradara ya, Siti Aisyah ini dari akuntansi, kemudian ada dari perkantoran. Jadi jurusan perkantoran juga ada. Jadi ada 4 sebenarnya jurusannya. Tidak ada kaitan dengan film, tetapi dari situ kita coba berdialog dengan anak-anak. Ada nggak sih yang punya bakat minat ingin tahu dengan dunia perfilman? Akhirnya dari situ kita coba gulirkan kepada anak-anak dengan wadah eskul ini. Ternyata antusiasnya, animonya cukup banyak gitu. Jumlah peserta eskul kita di angkatan pertama itu 45 orang. 45 orang. Nah, itu baik STM maupun SMEA yang namanya menjadi satu SMK ya. Untuk jurusan STM-nya kan TKRO, TBSM, motor mobil gitu. SMEA-nya akuntansi perkantoran. Nah, dari situlah muncul, berarti minat bakat mereka walaupun sekolahnya akuntansi, perkantoran, bongkar motor, bongkar mobil, ternyata juga ada kesukaan gitu ya, minat bakat dia di dunia video, film. Di situ kita akomodir. Kita himpun, berkumpul di eskul, dan alhamdulillah dengan wawasan pengetahuan yang cukup terbatas yang kami miliki tapi terus tetap belajar, kita coba memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menggali dan mengembangkan dalam pengetahuan ataupun wawasan tentang film, dan mereka mendapat kesempatan dalam hal menguji keahlian mereka yang sudah mereka pelajari dari eskul. Tadi ada kesempatan di mana diujinya? Di lomba-lomba. Maka dimulai dari lomba FLS 2N, kemudian pernah ikut yang Kesbangpol ya. Kemudian kemarin ya ini dari Home Learning Bikin Pening ini lomba tingkat DKI yang penyelenggaranya itu Dinas Pendidikan bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Budut. Ya. Kemudian kita ikut juga lomba kemarin di judulnya Festival Film Pelajar dan Santri se-Indonesia. Itu yang mengadakan Tawaf TV dan Demi Film Indonesia. Bekerja sama Kementerian Kominfo. Kemarin kita belum ada rezeki untuk menang di situ karena nasional. Jadi saingannya kompetitornya lebih banyak. Nah, saat ini juga informasi terupdate-nya, alhamdulillah kami juga lagi mengikuti event nasional yang penyelenggaranya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan FKPT ya, yang digawangi oleh FKPT Provinsi, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan juga. Ini nasional juga sifatnya, dan alhamdulillah film kami saat ini juga sedang dilombakan. Mudah-mudahan ini menjadi event kesekian kalinya kita bisa meraih juara. Amin. Kira-kira gitu, iya. Mas Jadi, Bobi. Tentunya luar biasa ya di tengah mungkin. Jadi istilahnya nggak ada alasan untuk tidak belajar ya. Betul. Meskipun di selama sekolah, pandemik. Iya, selama pandemik. Meskipun di sekolah mungkin jurusannya itu tidak ada sinematografi, tapi kita juga bisa belajar di ekstrakurikulernya, ekskulnya, dan juga ini menjadi sebuah pelajaran buat kita dimanapun kita sekolah, ketika kita mungkin mempunyai minat di dalam perfilman ya, bisa dikembangkan ya, atau mungkin lain-lainnya bisa dikembangkan. Nah, tadi ada Ustadz Waluyo, berarti di sini Ustadz sebagai apa nih di dalam film ini? Pastinya kalau dari jajaran kru tadi sudah masing-masing punya peranan. Jadi anak-anak kami di eskul ini kita ajarkan untuk belajar bertanggung jawab dengan job crew ya. Job crew tadi Siti Aisyah atau Ica
saya berikan peranan menjadi saudara. Yuk bagaimana tanggung jawab menjadi saudara. Mohon maaf memang masih belajar ya semua ya. Jadi kadang masih grogi, masih kaku, apalagi memang bukan jurusannya mereka dalam akademik formalnya ya. Jurusannya kan akuntansi, tapi belajar untuk bagaimana menjadi saudara. Jadi ada yang berperan menjadi saudara, terus tadi anak kita juga Rivaldi berperan menjadi produser. Bagaimana sih tanggung jawab menjadi produser? Semua lagi belajar semua nih bagaimana nanti akan terasa ketika mereka terus-menerus membuat karya gitu ya. Kemudian kapasitas saya sebagai pengarah aja ya, karena kan guru eskul nih sinematografi. Jadi gini Mas Bobi, dalam lomba ada ketentuan di mana memang keterlibatan totalitas dari anak atau dari siswa itu yang lebih diutamakan. Kita sebagai guru hanya memberikan arahan-arahan. Bisa jadi sebelum masuk ke produksi, ketika praproduksi ya kita arahkan nanti job krunya ini, mengerjakan ini, tanggung jawabnya ini, dan action plan-nya apa yang harus dikerjakan mulai dari skrip, skenario sampai nanti ke produksi dan post pro gitu. Jadi kita sebagai guru eskul ya mengarahkan, membimbing mereka, tinggal kita pantau. Nah, selama syuting saya hadir memantau bagaimana aktivitasnya. Memang kadang-kadang mungkin kalau kejebak dengan situasi yang mereka bingung gitu kan, baru kita coba kita merapat ke dia, kita tanya apa yang masih bingung gitu. Kita kasih arahan biar mereka tetap yang memutuskan gitu. Kira-kira gitu sih Mas Bobi. Iya, luar biasa. Jadi tentunya di balik sebuah film pasti ada tangan-tangan yang bermain. Oh, pasti. Banyak sekali dan tentunya pasti dibutuhkan arahan-arahan nih. Terlebih kita juga masih baru. Betul, mereka masih juga bukan belum jurusannya. bukan jurusannya. Jadi masih banyak belajar lah. Iya, dan ini juga menjadi tantangan sendiri buat Dilan, Pemain buat, utama. Iya, buat Ica, buat Valdi dan tim yang bertugas Betul, ya. betul. Nah, Karena kan supaya kita nanti depannya- di belakang layar dan di depan layar. Iya. Yang di depan layar nih artis, talent juga bukan artis, tapi mereka bagaimana menghayati peran menjadi seorang artis, menjadi talent. Nah, jadi bisa dibilang Dilan ini jadi artisnya ya. Siap, benar. Sekarang coba kita geser ke Dilan. Nah, namanya Dilan apa? Iya, bener Dilan Dikia nama saya. Dilan Kia, Dilan bukan Dikia. bukan buatan ya. Bukan. Bukan pemain terkenal ya. Bukan. Bukan. Nah, Dilan di SMK Walang ini ngambil apa? Ngambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan Jurusan. Otomotif. Motor atau mobil ya. Tapi tentunya memiliki minat di dalam perfilman dan ikut ekskul sinematografi. Iya, Iya. minat saya. Minat banget pasti ya. Nah, tadi kan Ica sama Valdi juga ada cerita-cerita nih tentang tugasnya Ica sutradara, Valdi sebagai produser. Nah, Dilan di dalam film Home Learning Bikin Penik ini bertugas sebagai apa? Sebagai pemeran utama. Pemeran utama. Pemeran utama sebenarnya saya sama temen saya, Denny. Cuma hari ini dia nggak bisa datang. Jadi kebetulan hanya saya aja. Itu ngapain aja sih di film tuh sebagai pemeran utama? Sebagai Dan pemain utama mungkin saya bisa diceritakan sedikit tentang filmnya. Kan pemeran utama pasti tahu nih alur ceritanya, awal dan endingnya itu seperti apa. Mungkin bisa diceritain dong. Jadi saya ditugasin sutradara sebagai kakak beradik yang dimana kondisinya lagi pandemi, terus harus tetap belajar di situasi pandemi ini. Jadi kita tuh kayak gimana sih lo, handphone cuma satu, terus ganti-gantian, setelah handphone cuma satu ganti-gantian, terus gimana caranya lu nyari sinyal. Di situ juga kayak waktunya kita tuh kayak bantuin orang tua yang lagi jualan susu kedelai, jalan-jalan dari warung ke warung. Jadi kita di rumah juga yang biasanya sekolah, di rumah bukan cuma belajar, kita ngerti banget cara orang tua nyari duit gimana, ngebantuin kayak ke warung-warung tuh, nganter-nganterin kayak susu kedelai gitu. Jadi sebenarnya saya ditugasin sutradara ini sebagai anak yang kurang mampu lah gitu. Tapi tetap harus semangat dalam belajar menuntut ilmu gitu aja. Apa kesulitan dan tantangan sebagai pemeran utama di dalam film? Yang pasti sulit banget kan. Apalagi saya baru pertama kali main film. Saya juga tadinya kan di school futsal. Terus diajak sama sutradara untuk main film. Kebetulan saya minat kan. Gimana sih main film gitu kan. Saya pertama banget nih main film.
Akhirnya saya ikut, akhirnya seru juga. Ya pasti sulit lah, apalagi pertama kali kan. Tapi banyak serunya sih. Iya, Masya Allah ya. Dan dari peran yang diperankan dan juga dari film yang dimainkan itu, apa harapan kepada penonton ketika setelah selesai melihat atau menyaksikan film ini? Pesan-pesannya. Harapannya lebih banyak bersyukur, lebih tetap semangat dengan situasi kayak gini. Maksudnya lu biar di bawah juga tetap harus semangat gitu. Kayak semangat lah pokoknya, belajar gitu. Biarpun HP-nya cuma satu, tetap semangat. Gitu aja sih. Iya. Dan sebagai dan sebagai pemeran kan pasti ada teks ya, ada dialog. Dialog apa yang paling berkesan di film ini? Adegan yang paling berkesan di film ini. Adegan yang Dan paling yang paling membekas lah, atau yang paling paling bikin sedih atau yang paling bikin sedih tuh ngelihat orang tua jualan sih. Ternyata capek juga. Sebelumnya kita cuma sekolah belajar doang, pas disuruh nganter-nganterin susu kedelai itu kayak ya Allah, orang tua kita kayak susah banget nih gitu. Masa kita mau gini-gini aja? Kita mau lah ngerubah ekonomi keluarga kita dengan belajar gitu. Itu yang paling bikin sedih ya. Ya, baik. Terima kasih Dilan. Luar biasa sekali ya. Jadi tentunya mitra Jason Rahmatullah Subhanahu wa taala, jadi memang pasti bikin film itu butuh waktu dan butuh banyak keterlibatan orang-orang ya, Ustaz ya. Dan juga tentunya ya karena ini kan kerja tim, Betul. kerja Teamwork. teamwork ya, kerjasama ya, sama saling bersinergi untuk menciptakan suatu karya yang dapat diterima oleh khalayak. Nah, Ustaz, tadi kan juga sudah dijelaskan nih sedikit tentang harapan dari film ini, karena kan juga sudah dilombakan ya, Betul. Alhamdulillah. dan alhamdulillah juga meraih Juara satu terfavorit juara satu terfavorit se-DKI Jakarta. se-DKI. Juara satu terfavorit itu berarti ya luar biasa kan filmnya, Betul. dan Alhamdulillah. sudah ribuan orang yang melihat juga. Hmm. Apa sih Ustaz, sebenarnya harapan dari yang diharapkan dari Iya. penonton setelah menyaksikan film ini? Kalau secara rinci? kalau saya lihat dari cerita ini kan pesan yang tersirat yang disampaikan dalam tayangan ya. Memang ini kehidupan keseharian masyarakat pada umumnya, wabil khusus menengah ke bawah ya, yang berjuang, berikhtiar menghadapi kondisi hari ini adanya Allah memberikan wabah COVID-19 ya, yang mana ini menjadi musibah secara umum ya, baik orang kaya, orang menengah maupun bahkan yang lebih di bawah itu ya. Nah, keluarga Dilan dengan Denny ini di sini hanya memiliki ibu, ayahnya nggak ada. Gitu. Makanya perjuangan ibunya sebagai single parent untuk bisa berjuang tetap menyekolahkan anaknya dengan kondisi pandemik hari ini, ya salah satu usaha yang dilakukan adalah berjualan. Nah, anak-anak ini menjadi memiliki pengalaman baru ketika tidak sekolah ke sekolah, PJJ, pembelajaran jarak jauh di rumah dengan handphone yang satu berdua bergantian. Itu akhirnya tahu perjuangan ibunya bagaimana untuk bisa menyekolahkan mereka. Gitu. Oh, dengan jualan, dia akhirnya ikut bantuin. Tadi disampaikan oleh Dilan, ya sedihnya, ya ternyata selama ini dia cuma tahu sekolah, tapi ternyata di balik itu selama ini ibunya bagaimana risiko dan tantangan serta susah payahnya berjualan untuk mencari rezeki, untuk menyekolahkan mereka kayak apa gitu rasanya. Akhirnya mereka ngerasain secara tidak langsung karena ada di rumah kan. Jadi seperti itulah, mungkin betul kata Dilan. Intinya sih kata kuncinya bagaimana mengajak penonton untuk bersyukur. Bersyukur bagi yang keadaannya jauh lebih baik daripada tayangan film tersebut. Gue lebih nikmat nih, lebih asik. Ibu gue, bapak gue nggak harus kerja sampai seperti itu, duit masih banyak gitu ya. Itu harus bersyukur ya. Karena melihat kondisi saudara kita yang jauh lebih tidak beruntung dibanding yang beruntung masih banyak. Nah, yang mungkin saat ini belum terlalu beruntung ya, masih harus berjuang, ya tetap semangat. Makanya tadi kan ada bersyukur dan tetap semangat. Jangan sampai putus semangat. Mohon maaf,
hari ini kan kondisi banyak orang yang putus asa ya dengan kondisi pandemik, ada yang bunuh diri, ada yang lain-lain ya. Ini menjadi prihatin dan dengan tayang ini mudah-mudahan termotivasi. Tetap semangat dong. Dia cuma berdua sama ibunya aja masih mau sekolah, masih mau belajar gitu ya. Tidak putus asa gitu. Jadi pesan itu menjadi pesan yang sangat kita coba sampaikan kepada penonton. Yuk tetap bersyukur dan tetap semangat. Dua itu sih. Yang sudah beruntung ya bersyukur, yang belum atau dalam taraf menggapai keberuntungan ya. Karena tidak ada yang tidak beruntung sebenarnya. Allah sudah memberikan rezeki masing-masing. Cuman bagaimana kita menjemputnya. Nah, yang belum beruntung tetap semangat meraih keberuntungan gitu. Kira-kira itu sih. Luar Mas biasa Bobi. ya. Jadi memang harapannya memang kita lebih harus banyak-banyak bersyukur dan juga terus berusaha ya, Ustaz, ya. Betul. Supaya memang ya meraih keberuntungan itu. Dan kan memang kondisi hari ini nggak semua itu bisa merasakan ya punya handphone gitu ya, dan Betul, juga keberlimpahan kuota dan misalnya. Tapi juga tentunya ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mengalami ya ketidakenakan lah ya dalam belajar dan misal karena kurang gadget dan juga kuota. Nah, ada lomba-lomba lagi nggak, yang ada film-film lagi nggak yang sedang digarap nih buat teman-teman yang Alhamdulillah yang tadi sudah disampaikan di depan, lomba home learning bikin pening ini sudah meraih sebuah hasil ya, juara. Tapi kita tidak cukup dengan itu, kita terus berkarya tidak berhenti. Kemarin sudah ikut lomba yang kompetisi film pelajar dan santri se-Indonesia, tapi juga belum meraih takdir juara di event itu. Tetapi kan kita sudah ikut berpartisipasi, berkontribusi, bahkan 2 film di situ. Judulnya Kuota Kering Bikin Pusing. Kuota Kering Bikin pusing. Hampir mirip dengan yang tadi home learning bikin pening. Kemudian saat ini yang sedang dilombakan di channel YouTube kami, dan itu sudah di-share, sudah juga dijadikan salah satu peserta dari lomba. Judul lombanya itu kompetisi video pendek Kita Indonesia, penyelenggara BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Nah, itu ada 2 film di situ yang sifatnya temanya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan temanya hanya sebatas perjuangan saat pandemik ya, saat COVID-19. Kalau ini lebih kepada menciptakan satu atmosfer warna sikap toleransi keagamaan, toleransi beragama yang dimiliki oleh bangsa kita dari dulu ya. Makanya sampai hari ini semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika menjadi pemersatu ya. Apalagi kemarin habis Sumpah Pemuda kan tanggal 28 Oktober. Makanya ini menjadi tema yang cukup menantang buat tim kami ya, tim kita. Alhamdulillah kita ekskul sinematografi ini begini Mas Bobi, diisi di dalamnya itu siswa kita tidak satu agama ya. Jadi ini sifatnya ekskul yang umum ya, bukan seperti Rohis gitu ya. Tapi seluruh siswa baik agamanya Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu silakan. Dan alhamdulillah siswa kita yang tergabung di ekskul memang itu isinya ya. Ada teman kita yang dari Kristen ya. Akhirnya ini menjadi kekuatan agar kita tidak sulit, tidak susah ketika mendapat tantangan lomba dengan tema yang seperti tadi, toleransi keagamaan. Maka kita munculkan arahan kepada tim ya, kita angkut timnya kemarin, sutradaranya, produsernya dan kameramennya untuk membuat film lagi dalam lomba BNPT ini. Judul filmnya 1, Merajut Keindahan Dalam Perbedaan. Yang kedua, Perbedaan yang Indah gitu. Ini pastinya temanya tentang toleransi keagamaan. Ada 2 insan ya, 2 orang yang berlainan agama, saling tolong menolong tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya. Mereka tetap membangun sikap tolong menolong, toleransi, dan itu menjadi sebuah kearifan lokal budaya Indonesia. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah ini lagi dilombakan. Nanti pengumuman pemenang ya, kalau nggak salah melihat juklaknya itu akhir November ini. Iya. Ya, apapun hasilnya semoga Betul. yang terbaik, dan Betul. ya harapannya Yang penting pasti mereka juara sudah ya. ikut berkarya lagi, Iya. tidak berhenti, tidak, tetap semangat. Karena berhenti mati berarti. Betul sekali. Iya, maksudnya nggak Tidak ada karya berbuat lagi ya, tidak betul. berbuat lagi.
Nah, kita sudah di akhir sesi Mitra JC dan tentunya kita juga sudah dengar bahwasannya memang di SMK Walang Jaya itu ya hanya ada 4 jurusan, tapi ternyata juga memiliki ekskul sinematografi yang tentunya ini menarik banget buat diikuti. Ya, selain kita belajar di sekolah tentang jurusan kita, tapi kita juga belajar minat dan bakat kita mungkin ada di sana. Ya, dan karena kan memang kita butuh skill yang sangat ya banyak ya. Betul. Di tengah kompetisi kehidupan yang sangat semakin mengkhawatirkan. Betul. Apalagi ini pandemi, Harus banyak memiliki keahlian. Iya, harus Skill. memiliki banyak keahlian dan skill. Karena kita lihat efek pandemi ini ya banyak yang di PHK dan misalnya tentunya ini sangat menyedihkan sekali, tapi dengan banyaknya keahlian yang kita miliki, yang mudah-mudahan ya salah satu film ini yang mudah-mudahan kita bisa lolos dari kompetisi ya dan keluar sebagai pemenang ya, insya Allah. Amin, amin. Nah, ada pesan-pesan terakhir Ustaz, sebagai baik. closing statement buat teman-teman Mitra JC dan juga anak-anak muda di luar sana. Siap. Yang menyukai dunia perfilman dan juga mungkin yang berkaitan dengan sinematografi. Oke. Closing statement-nya dari kami tim ekstrakurikuler sinematografi SMK Walang Jaya, kepada teman-teman semua yang ada di mana saja berada, memiliki minat bakat yang sebenarnya terpendam ya, yang korelasinya dengan dunia perfilman ya, dunia multimedia, jangan dibiarkan terpendam, munculkan, tetap semangat dimanapun kalian berada. Walaupun mungkin hari ini aktivitasnya tidak relevansi dengan film, dengan multimedia, tidak menjadi kendala ya, tidak menjadi kendala, tetap dikembangkan. Karena kita tidak akan pernah tahu, barangkali justru dengan keahlian tersebut menjadi bagian daripada Allah memuliakan kita dari hal tersebut ya. Bisa jadi itu. Jadi walaupun kita mungkin hari ini berjibaku, terlibat aktivitas yang tidak relevan dengan keinginan kita yang tadi ingin juga mengetahui atau ingin bisa dalam bidang perfilman, tidak menjadi halangan. Jadi tetap bisa belajar, bisa tetap terus dikembangkan skillnya dalam dunia perfilman maupun multimedia, walaupun kalian ada di aktivitas apapun ya, seperti teman-teman kalian di SMK Walang Jaya. Kami memberikan wadah ekskul sinematografi, walaupun teman-teman kalian di SMK Walang Jaya jurusannya mobil, motor, akuntansi, dan perkantoran. Bagi mereka yang mau mengembangkan, bahkan ingin tahu tentang dunia perfilman, dunia sinematografi, bisa bergabung di ekskul sinematografi. Dan buat teman-teman kalian, teman-teman semuanya Mitra JC mungkin yang masih di sedikit kita mengajak ya, Mas Bobi, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kami ajak bergabung menjadi siswa-siswi SMK Walang Jaya. Bagi kalian-kalian teman-teman Mitra JC yang hari ini masih duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP, bila mana ingin bergabung silakan bisa silaturahmi ke tempat kami. Dan pastinya tadi selain untuk bisa mengambil jurusan yang secara formal sudah tersedia, dan kalian yang sudah memiliki minat bakat dari SMP pengen tahu dunia film, insya Allah kita ada wadahnya di sana. Kita tunggu kehadirannya insya Allah. Dan bagi teman-teman semua secara umum, tetap semangat, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Hari ini pun kondisi pandemik menjadi ujian bagi kita semua. Kita tetap semangat, jangan berputus asa. Kira-kira itu. Ya, mudah-mudahan pastinya tetap semangat juga saya arahkan kepada seluruh siswa-siswi SMK Walang Jaya ya. Tetap semangat walaupun kondisi belajar harus di rumah. Kira-kira gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Amin, amin. Juga Dilan, terima kasih sudah hadir. Ica dan juga Valdi, terima kasih sudah datang ke JC, dan semoga teman-teman di luar sana juga terinspirasi untuk lebih produktif dan juga menghasilkan karya di tengah, walaupun di tengah pandemi ya. Dan juga Betul. Yang teman-teman yang mungkin tingkat lanjutan bisa langsung daftar ke sekolah di SMK Walang. SMK Walang Jaya. Karena memang Insya Allah. Insya Allah di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, dan ya. Insya Allah bisa menyalurkan minat dan bakat teman-teman sekalian. Baik, kita sudah di akhir sesi Mitra JC. Sekali lagi terima kasih Ustaz dan sama-sama. Teman-teman Terima kasih semua. banyak. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Mitra JC yang sudah menyaksikan kami di 107.7 FM atau di streaming kami di Facebook atau di YouTube kami, dan juga di radio FM 107.7. Terima kasih banyak, dan
Semoga kita bisa menjadi insan yang lebih produktif lagi meskipun terhalangi oleh keterbatasan. Karena ya keterbatasan justru membuat kita lebih semangat lagi untuk melanjutkan kehidupan. Ya, baik. Mitra Siap. Jesse, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf apabila kesalahan kata dan juga tentunya kalimat-kalimat yang tanpa disengaja menyakiti Mitra Jesse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.